Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Materi yang pertama hari ini, penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Yang perlu diperhatikan dalam penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan adalah 1. Jika kedua bilangan bertanda sama, maka hasil tanda penjumlahannya sama dengan tanda pada kedua bilangan tadi. Hasil bilangannya sama dengan penjumlahan dua bilangan tadi tanpa memperhatikan tanda. Contoh yang pertama, 50 ditambah 35. Kedua bilangan ini sama-sama bertanda positif. 50 di sini positif, 35-nya juga positif. Jika kedua bilangan bertanda sama, maka hasil tanda penjumlahannya sama. Jadi hasilnya ini sama-sama positif. Hasil bilangannya sama dengan penjumlahan dua bilangan tadi, yaitu untuk mengetahui hasilnya di sini tinggal menjumlahkan kedua bilangan tersebut, yaitu 50 ditambah 35 sama dengan 85. Jadi 50 ditambah 35 sama dengan 85. Ya. Untuk tanda positifnya tidak usah ditulis ya anak-anak. Di sini yang pertama ditulis itu hanya mengingatkan bahwa hasil penjumlahan yang sama-sama bertanda positif itu di sini pertama ditulis plus. Tapi hasilnya tidak usah ditulis, hanya 85 saja. Contoh yang kedua, 45 ditambah 24. Ini juga tandanya sama. Kedua bilangan ini tandanya sama, yaitu sama-sama positif. Berarti hasilnya di sini positif. Sedangkan hasil bilangannya tinggal menjumlahkan kedua bilangan tersebut, yaitu 45 ditambah 24 sama dengan 69. Jadi 45 ditambah 24 sama dengan 69. Tanda positifnya tidak usah ditulis ya. Oke. Nah, ini tadi sama-sama kedua bilangannya itu bertanda positif. Hasilnya positif. Sekarang contoh berikutnya. Negatif 67 ditambah negatif 100. Nah, kedua bilangan ini sama-sama bertanda negatif, maka hasilnya juga negatif. Hasilnya berapa? Ya tinggal menjumlah antara kedua bilangan tadi, yaitu 67 ditambah 100 sama dengan 167. Jadi negatif 67 ditambah negatif 100 sama dengan negatif 167. Contoh berikutnya, negatif 245 ditambah negatif 15
sama dengan titik-titik. Ini juga sama. Kedua bilangan ini sama-sama bertanda negatif, maka hasilnya negatif juga. Bilangannya berapa? Hasil bilangannya ya kita tinggal menjumlahkan. 245 ditambah 15 sama dengan 260. Jadi negatif 245 ditambah negatif 15 sama dengan negatif 260. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan adalah jika kedua bilangan berlawanan tanda, bilangan positif dan bilangan negatif atau bilangan negatif dengan positif, maka hasil tanda penjumlahannya sama dengan tanda bilangan terbesarnya. Hasil bilangannya selisih antara bilangan terbesar dengan bilangan kecilnya tanpa memperhatikan tanda. Contoh yang pertama, 75 ditambah negatif 98. Ini tandanya berlawanan. Ini positif, yang kedua negatif. Maka untuk menentukan tanda penjumlahannya itu dilihat antara 75 dan 98 besar mana anak-anak? Besar 98. Karena 98 di sini negatif, maka hasilnya negatif. Ya. Saya ulangi, untuk menentukan tanda di sini kalian pilih yang angka terbesar. 75 dan 98 di sini besar 98. Nah, 98 di sini negatif, maka hasilnya negatif. Untuk hasil bilangannya itu selisih antara kedua bilangan ini. Selisih berarti dikurangi, yang besar dikurangi yang kecil, yaitu 98 dikurangi 75 sama dengan negatifnya tetap 98 dikurangi 75 sama dengan 23. Jadi 75 ditambah negatif 98 sama dengan negatif 23. Contoh yang kedua, negatif 15 ditambah 90 sama dengan titik-titik. Kita bandingkan dulu antara 15 dan 90, besar yang mana anak-anak? Ya, besar 90. Nah, 90 di sini positif, maka di sini hasilnya positif. Kemudian hasil bilangannya mencari selisihnya antara kedua bilangan tersebut atau mengurangi bilangan yang terbesar dikurangi yang terkecil, yaitu 90 dikurangi 15 sama dengan positifnya tetap 90 dikurangi 15 sama dengan berapa anak-anak? Ya, sama dengan 75. Jadi negatif 15 ditambah 90 sama dengan 75. Jadi tanda positifnya tidak usah ditulis ya anak-anak ya. Langsung saja ditulis angkanya, yaitu 75. Contoh yang ketiga,
125 ditambah negatif 25. Bandingkan lagi anak-anak, antara 125 dan 25 adalah besar yang 125. Betul. 125 di sini positif. Maka hasilnya di sini ditulis positif. Kemudian hasil bilangannya dikurangi, yang besar dikurangi yang kecil, yaitu 125 dikurangi 25 sama dengan positifnya tetap 125 dikurangi 25 sama dengan 100. Jadi 125 ditambah negatif 25 sama dengan 100. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. 1. Berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif yaitu sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tempatnya hasilnya sama. Bisa dirumuskan, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh ya, 10 ditambah negatif 7 samakah dengan negatif 7 ditambah 10. Ini tadi 10 di depan, negatif 7-nya di belakang. Diwalik ya Cah ya. Sekarang yang di depan negatif 7, yang di belakang 10. Samakah hasil yang di kiri dengan yang di kanan? Coba, 10 ditambah negatif 7 hasilnya 3. Nah, negatif 7 ditambah 10 hasilnya juga 3. Ternyata dari yang kiri dan yang kanan hasilnya sama-sama 3. Maka berlaku sifat komutatif. Jadi penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif yaitu mengelompokkan 3 bilangan atau lebih dengan urutan berbeda. Bisa dirumuskan, kurung buka, A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Contoh, negatif 3 ditambah negatif 4 dikurung ditambah 6 samakah dengan negatif 3 ditambah kurung buka negatif 4 ditambah 6 kurung tutup. Ini tadi yang dikurung 2 angka di depan, yang sebelah kanan yang dikurung 2 angka di belakang. Kita coba yang dikurung, negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7 ditambah 6. Negatif 7 ditambah 6 sama dengan negatif 1. Sekarang yang ada di sebelah kanan, negatif 3 tetap ditambah yang dikurung dikerjakan, negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2. Negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Ternyata hasil yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan itu sama-sama negatif 1. Berarti dalam penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat asosiatif. Jelas anak-anak? Semoga jelas.
Materi kedua, pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Pengurangan bilangan bulat adalah penjumlahan dengan lawan pengurangnya. Contoh 1. 7 dikurangi 9 sama dengan titik-titik. Caranya, bilangan yang pertama yaitu 7 ditulis dulu. Bilangan yang pertama 7 ditulis dulu. Kemudian pengurangan di sini penjumlahan. Berarti pengurangan diubah menjadi penjumlahan. Ditulis penjumlahan. Pengurangan bilangan bulat adalah penjumlahan dengan lawan pengurangnya. Nah, di sini pengurangnya adalah positif 9. Nah, lawan dari positif 9 adalah berapa anak-anak? Ya, lawan positif 9 adalah negatif 9. Ini tadi dari pengurangan berubah menjadi penjumlahan. Tadi kita sudah belajar di depan ya tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, kalau ada penjumlahan bilangan bulat yang kedua bilangannya berlawanan, maka kita bandingkan dulu antara 7 dan 9 mana yang lebih besar. Ya, yang lebih besar 9. Nah, 9 di sini negatif. Maka hasilnya negatif. Untuk hasil bilangannya mencari selisih. Selisih dari 9 dan 7 atau yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 9 dikurangi 7 sama dengan negatifnya ditulis 9 dikurangi 7 sama dengan 2 ya. Contoh yang kedua, 15 dikurangi negatif 5. Bilangan yang pertama ditulis dulu yaitu 15. Pengurangan berubah jadi penjumlahan. Pengurangan berubah jadi penjumlahan. Kemudian bilangan yang keduanya negatif 5. Lawan dari negatif 5 adalah 5. 15 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi 15 dikurangi negatif 5 sama dengan 20. Contoh yang ketiga, negatif 8 dikurangi 6. Bilangan yang pertama negatif 8, ditulis saja negatif 8. Pengurangan berubah jadi penjumlahan, tulis. Kemudian pengurangnya positif 6. Lawan dari positif 6 adalah berapa anak-anak? Ya, negatif 6. Nah, ini negatif ditambah negatif. Tadi di awal penjelasan, kalau kedua bilangannya itu sama, maka hasilnya juga sama, yaitu negatif. Di sini negatif 8,
ditambah negatif 6, maka hasilnya juga negatif. Hasilnya tinggal menjumlahkan bilangan yang ada, yaitu 8 ditambah 6 sama dengan 14. Jadi negatif 8 dikurangi 6 sama dengan negatif 14. Contoh yang keempat, negatif 12 dikurangi negatif 20. Bilangan yang pertama ditulis, yaitu negatif 12. Pengurangan berubah jadi penjumlahan. Kemudian negatif 20 ditulis lawannya. Lawan dari negatif 20 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 20. Lawan dari negatif 20 sama dengan 20. Nah, sama tadi penjumlahan di awal. Kita bandingkan dulu. Mana yang lebih besar antara 12 dan 20? Ya, yang lebih besar adalah 20. Di sini 20-nya bertanda positif. Maka hasilnya positif. Kemudian untuk hasil penjumlahan dicari selisihnya. Selisih dari 20 dan 12 atau yang besar dikurangi yang kecil. 20 dikurangi 12 sama dengan positifnya ditulis 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Sehingga negatif 12 dikurangi negatif 20 sama dengan 8. Sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. 1. Tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Bisa dirumuskan A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Contoh, 15 dikurangi 5. Apakah sama dengan 5 dikurangi 15? Ini ditukar ya, pertukaran. 15-nya di depan, 5-nya di belakang. Kita tukar. 5-nya di depan, 15-nya di belakang. Kita buktikan apakah hasil yang di sebelah kiri sama dengan hasil yang di sebelah kanan. Kita buktikan ya. 15 dikurangi 5 sama dengan berapa? Sama dengan 10, betul. 5 dikurangi 15 sama dengan negatif 10. Di sini yang di kiri 10, yang di kanan negatif 10. Sama apa tidak? Iya, tidak sama, maka di sini ditulis tidak sama dengan. Karena yang diperoleh tidak sama, berarti pengurangan bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif. Beda dengan penjumlahan yang tadi ya Cahya. Kalau penjumlahan bilangan bulat itu berlaku sifat komutatif. Ditukar tempat hasilnya sama. Tapi pada pengurangan bilangan bulat ditukar tempat hasilnya tidak sama. Berarti pengurangan bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua, tidak berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Dirumuskan sebagai berikut. Kurung buka, A dikurangi B kurung tutup dikurangi C. Tidak sama dengan A dikurangi kurung buka B dikurangi C kurung tutup. Contoh, kurung buka 10 dikurangi 7 kurung tutup dikurangi 2.
Apakah sama dengan ini yang di ruas kanan? 10 dikurangi kurung buka 7 dikurangi 2 kurung tutup. Ini tadi pengelompokan ya. Yang di ruas kiri dari sama dengan itu, yang dikelompokkan itu bilangan pertama dan kedua. Yang di sebelah kanan dari sama dengan yang dikelompokkan itu bilangan kedua dan ketiga. Kita buktikan ya, apakah hasilnya sama nanti yang di kiri dan di kanan. Nah, ini 10 dikurangi 7 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 3. Dikurangi 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Yang di sebelah kanan sama dengan 10-nya ditulis dulu. 10 dikurangi 7 dikurangi 2 berapa anak-anak? Iya, sama dengan 5. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, ini hasilnya yang di sebelah kiri 1, yang di sebelah kanan 5. Berarti sama apa tidak? Iya, tidak sama. Berarti ini ditulis tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Karena hasil yang diperoleh tidak sama, berarti pada pengurangan bilangan bulat tidak berlaku sifat asosiatif. Nah, untuk tugas hari ini, tentukan hasil dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut ini. Ada 5 soal penjumlahan, ada 5 soal pengurangan. Kerjakan di buku tulis seperti contoh saya dalam penjelasan tadi. Oke anak-anak, selamat mengerjakan ya, ditulis yang rapi. Demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.